jumpai kami, ada Tuhan yang bergerak liar untuk menggantikan Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kami, yang kemudian kami tidak sadari, sehingga kami mengalami pergeseran dari kehidupan rohani kami, mempengaruhi integritas hidup kami tentang Tuhan dalam hidup kami. Maka mari ampuni kami, karena kami mau jujur berkata kepada Engkau satu-satunya. Persoalan, tantangan, masalah, keadaan apapun justru tidak akan pernah menggeser kami dari Engkau. Itu sebabnya mari tanamkan ini dalam hidup kami ya Bapa. Dengan kekuatan roh yang kuatlah yang memampukan kami untuk ini. Di tengah banyak orang yang sedang bergeser dari apa yang menjadi tujuan hidupnya hari-hari ini, maka kami memastikan mereka tidak akan pernah sampai, karena terlalu banyak nilai kehidupan yang kotor yang kemudian sedang membauri hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Mari ajar kami pada pagi hari dalam ibadah raya pertama ini tentang hidup dalam integritas, supaya kami sadar betul bahwa hidup ini benar-benar harus memuliakan Tuhan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai hamba-Mu yang dengan segala hikmat dan rahmat-Mu, supaya hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi mau-Mu bagi umat-Mu dan bagi setiap kami yang mendengar. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan kembali. Shalom. Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Tentu rasa hormat saya buat Amang Pendeta Raja Gugup bersama Inang, Bala Jemaat Tuhan di tempat ini. Rasa hormat saya buat pastoral, rekan yang lain, dan rasa hormat bersama untuk seluruh jemaat Tuhan yang berkenan meluangkan waktunya tentu di jam 7 pagi untuk ada di tempat ini dalam ibadah raya satu. Memang biasa kalau rubah jam itu mempengaruhi kebiasaan, tetapi jam tidak pernah merubah kebiasaan kita di dalam mencari Tuhan. Bagi setiap orang-orang yang berintegritas, katakan amin. Karena kita tidak bisa bohong dengan Tuhan. Kita boleh bohong dengan manusia, kita boleh bohong dengan suami kadang-kadang, karena suami tidak bisa tahu itu. Karena suami kadang-kadang dibohongi pun gak ngerti. Istri pun kadang-kadang dibohongi sama suami. So istri tak tahu apa suami bohong, apa beneran. Anak-anak pun demikian. Tetapi kita tidak bisa kemudian berbohong dengan Tuhan. Hanya dalam kedipan matamu pun Tuhan mengerti engkau sedang bohong apa serius. Bahkan yang tidak engkau pikirkan pun justru Tuhan mengerti sebentar engkau pikirkan itu. Itu sebabnya mari belajar hidup dalam apa yang disebut dengan integritas. Dan tentu hari ini saya bersyukur bisa diberi kesempatan dalam 3 sesi ini. Biar kiranya Tuhan dimuliakan dalam setiap pelayanan dan setiap apa yang kita dengar. Baik, klik, haleluya. Masih dalam tahun kelahiran yang baru, toh? Haleluya. Dengan tema dan subtema yang sudah luar biasa. Ya, klik integritas. Oke, saya kira saya tidak perlu perkenalkan diri lagi, toh? Karena sudah beberapa kali. Haleluya. Yang berubah itu bukan sayanya. Yang berubah itu adalah menambah garis keturunan ilahi. Haleluya. Yang tadinya 2, sekarang sudah ada pengikut yang lain. Haleluya. Coba klik yang bontot itu. Coba. Coba kembali kawan. Toto yang itu yang di ujung tuh. Haleluya. Yang si itu namanya Cristiano Cekop dulu. Jadi Kristiano, keren habis ya. Semua serba C. Haleluya. Namanya Cici apa Cece. Haleluya. Ya, klik integritas. Hari ini kita mau belajar tentang integritas. Integritas sebenarnya identik dengan kejujuran. Bagaimana kemudian kita melakukan hal-hal dengan baik.
Tapi kali kita buka di dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 3 dan ayat 4. Amsal pasal 11 ayat 3 sampai 4 berkata demikian. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan. Orang yang jujur akan dipimpin oleh ketulusan. Banyak orang kemudian serasa tulus, tetapi karena tidak jujur, maka yang tulus jadi akal bulus. Ya kan? Nah, akal bulus dan tulus ini beda-beda tipis. Orang datang dan membutuhkan sesuatu kepada kita, lihat ini baik. Bahasanya tulus minta ampun. Setelah dia mendapatkan apa yang dimauinya, maka dia akan bergerak liar menjadi orang yang nanti jadi suka punya akal bulus. Pernahkah Bapak Ibu meminjam uang kepada saudaramu? Atau pernahkah Bapak Ibu dipinjami uang oleh saudaramu? Lalu saudara menemukan perbedaan antara ketulusan dan akal bulus itu. Ketika dia datang dengan berbagai alasan yang tulus, tetapi waktu dikembalikannya berbagai alasan dengan cara yang akal bulus. Kan begitu. Sehingga kita tidak hampir bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang berakal bulus. Ada orang yang kemudian datang ke gereja, tulusnya minta ampun. Tetapi ketika dia berbenturan dengan sesuatu hal, katakanlah ada konflik internal jemaat dengan jemaat, maka yang ada adalah akal bulus mulai keluar. Semua alasan-alasan yang tidak memenuhi standar alasan kerajaan Allah itu mulai keluar dan diucapkan. Alasannya pasti itu adalah alasan yang sudah direncanakan oleh pikiran manusia atas orientasi hidup dalam akal bulus tadi. Alasan itu. Orang yang datang ke gereja itu ketika ditanya jarang itu kemudian menjawab dengan tulus. Orang masih di rumah lalu kemudian ditanya sudah di mana OTW rumah nih? Apakah kebiasaan seperti ini pernah kita lakukan? Orang tanya, "Yuk udah di mana? Udah dekat belum?" Hampir dekat. Padahal masih jauh. Kok nggak nyampe-nyampe? Macet bos. Padahal memang baru siap OTW. OTW maksudnya. Ya, apalagi ya. Nah, tulus dan akal bulus beda-beda tipis deh. Nah, inilah integritas. Jadi kalau orang berintegritas, dia tidak akan pernah memberikan sedikit pun ruang dan kompromi untuk akal bulus mengelabui ketulusan. Bisa nangkap ini? Nah, orang yang jujur harus dipimpin oleh ketulusan. Ini harus berjalan seirama, katakan amin. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangan. Adakah saya sedang bicara dengan para pengkhianat? Tidak kan? Wajah-wajah Bapak Ibu keren-keren. Itu bukan wajah pembuktian. Yang perlu pembuktian diri bahwa saya ini pengkhianat atau ini adalah wajah-wajah ketulusan yang sedang dituntun dalam kejujuran. Amin. Ini adalah wajah-wajah orang jujur yang sedang berjalan dalam ketulusan. Bukan orang-orang yang dirusak kecurangan karena menjadi seorang pengkhianat. Apa toh pengkhianat? Orang yang ngomong baik di depan. Orang yang ditolong di depan, rusakin kita di belakang. Orang yang muka manis di depan, muka masam di belakang. Orang yang diam-diam di depan kita, tapi banyak bacot kata orang di belakang. Ya, berapa
tetapi menjadi pahit di belakang kita. Ada begitu banyak orang dirusak oleh pola kerja yang disebut dengan pengkhianat, sehingga terlalu banyak pengkhianatan terjadi. Anak-anak muda dengar ini baik. Ketika engkau pacaran, lalu kemudian engkau bilang begini, kaulah satu-satunya yang terbaik bagiku, dan engkau buka cabang di tempat lain, maka ini pengkhianatan terhadap pernyataan. Dan orang model kayak begini layak menyandang status pengkhianat yang dirusak oleh kecurangan bicaranya yang kurang ajar itu. Halo? Amin. Bapak-bapak, adakah istri adalah satu-satunya yang terbaik bagi hidupmu dalam setiap perubahan bentuk yang terjadi? Supaya kita tidak sedang membangun benih pengkhianatan dalam rumah. Adakah kita melayani anak-anak dengan tidak memberi mereka perbedaan-perbedaan? Karena yang tua lebih gagah dari yang muda lebih gagah dari adiknya. Karena IQ-nya mungkin berbeda, karena bentuk fisiknya mungkin berbeda. Ada yang ikut papa, ada yang ikut mama. Yang ikut mama disayang mama, yang ikut papa disayang papa. Persoalannya yang ikut dengan tidak tahu ikut papa, ikut mama, dia disayang siapa? Disayang tetangga kah? Kita kan bingung. Ya, saya bersyukur anak-anak semua mirip-mirip muka papanya. Walaupun ada yang bilang mirip mamanya, mereka adalah kesayangan. Kita tidak boleh memberi perbedaan antara itu. Dia yang satu pintar, yang satu dengar-dengaran, yang satu tunduk dan taat. Lalu yang tunduk dan taat itu aja yang hari-hari dibeli. Pokoknya kalau pergi ke PGC, turun dari Lipo Plus Kramat Jati, maka nama yang disebut untuk dibelikan baju dan celana hanya nama yang melekat karena taat. Ini memang anakku yang taat. Dan di lokasi di depan kedua anaknya atau 3 anak misalnya, lalu bilang begini, makanya taat dong nak. Maka kalau nggak taat, nah nggak dapat baju baru. Kita sedang membangun pengkhianatan terhadap anak-anak. Gak lama lagi tuh bakal lain tuh anak-anak, gara-gara mama punya kelakuan. Haleluya. Jadi mari bangun sesuatu yang baik, katakan amin. Sebab pengkhianat dirusak oleh kecurangan. Kita ini akan terlihat kecurangannya sebagai pengkhianat. Kalau kita tidak bertindak adil, kita tidak memiliki integritas dalam kehidupan kita. Dan lihat ini baik. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Harta kecenderungannya mendorong orang untuk berlaku tidak jujur. Harta kecenderungannya mendorong orang membuat opini akal bulus dalam hidupnya. Harta kebanyakan mendorong orang untuk menjadi pengkhianat yang merusak kelakuan. Orang kalau belum punya harta, doanya mantap punya. Tetapi ketika punya harta, dia bilang begini, makanlah dulu sampai kenyang, maka engkau akan seperti orang kaya yang bilang begitu. Dan sebelum engkau menikmatinya, engkau sudah. Harta banyak merubah orang dalam integritas. Justru dalam hal itu Alkitab berkata, pada hari kemurkaan harta tak ada. Kumpul aja harta 70 tahun, 80. Jangan diapa-apain. Kita tidak akan pernah bawa. Dinikmati orang. Saya punya teman datang khotbah di gereja. Lalu dia cerita, bilang begini, ada satu koh dengan C. Ini C ini gila kerja. Ini koh ini sebenarnya semi-semi gila kerja. Tetapi karena takut sama istrinya yang gila kerja, maka dia juga kerja. Lalu teman ini bilang, karena ini kan masih saudara,
Jadi dia bilang sama istrinya yang Cik, kerja gila boleh, tapi kok refreshing, pergi ke luar negeri kah? Itu penting, itu jalan-jalan penting, amin. Rekreasi penting. Udah suntuk urus jemaat, masih aja suntuk terus. Udah suntuk urus anak dan istri, suami nggak tahu diri. Ajak istri jalan-jalan sedikit supaya dia jangan mumet di rumah. Hari-hari yang ketemu adalah pampers. Bawa sesekali supaya hindari pikiran dari istri-istri yang hanya berkutat dengan pampersnya anak. Aduh, Cik bilang tidak, kita harus kumpul uang. Apa yang terjadi? Miliaran rupiah terkumpul. Karena asik kerja mati, sakit. Suami kan masih gagal, kawin lagi. Waktu kawin lagi, bini muda punya kelakuan berbeda, punya cara hidup berbeda. Dia lebih fokus kepada traveling. Wah, uang miliaran dipakai traveling kemana-mana. Sudah ada aset, amin. Kau yang susah payah kerja dengan gilanya, istri muda lah yang menikmati. Bapak-bapak, kalau punya aset, berlibur sama istrimu sebelum istri muda lah yang kemudian memakai. Ibu-ibu hari ini pulang, Papa, jangan terlalu asik kerja, Pak. Sesekali kita harus setting liburan. Takutnya istri muda lah yang menggunakannya. Takutnya suami muda lah yang menggunakannya. Astaga naga. Dijauhkan Tuhan dari kehidupan kita. Amin. Kitalah yang capek. Kitalah yang kemudian mengupayakannya. Harus kitalah yang menikmati. Katakan amin. Makanya saya bilang ke istri saya, ya capek pelayanan, harus jalan-jalan. Amin. Ya sesekali jangan cuma hanya berkutat di kampung artis, Cililitan, Cipayung, Pasar Rebo. Yang pasar-pasar biarinlah, itu urusan orang pasar dulu, amin. Kita yang urusan pasar ini, orang pasar ini sesekali kita keluar ke daerah-daerah yang mantap punya. Bali sudah bosankah? Ya sesekali antara Bali dan Thailand itu tiketnya lebih murah Thailand. Haleluya. Jadikan numpang keren, walaupun cuma sehari di sana numpang foto, tapi statusnya Thailand. Itu baru nak mata daripada kita selfie di Jakarta, bukan Phuket, bukan. Itu majalah namanya. Harta pada hari kemurkaan tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang. Kebenaran inilah yang saya sebut integritas. Karena kebenaran inilah sebenarnya bicara orang yang tulus hati. Dia bukan pengkhianat yang dirusak oleh kecurangannya. Dia tidak menimbun harta untuk sesuatu yang jahat, tetapi justru harta yang berlimpah dipakainya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan dipakainya untuk anak-anak dan keluarganya. Amin. Bukan untuk poya-poya, bukan untuk kehidupan yang supaya keinginannya terus dihidup yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ini penting. Nah, hal pertama yang ingin saya sampaikan tentang integritas, bertolak dari orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya adalah dia pribadi yang tidak suka menggunakan timbangan yang menyalahi standar. Orang jujur itu tidak suka memakai timbangan yang menyalahi standar. Ibarat orang berdagang, timbangannya harus timbangan yang benar-benar Coba kita beli timbangan di rumah, lalu kita pergi beli beras di pasar, atau apakah yang berurusan dengan timbangan di pasar. Lalu kita pulang, kita timbang ulang di rumah. Adakah selalu pas? Biasanya bergeser. Biasanya selalu turun. Adakah yang lebih dari situ? 1 kilo dia kasih 2 kilo, atau 1,5? Itu namanya pedagang yang mau bangkrut.
dan akan segera membangkrutkan diri. Biasanya standarnya dikurang. Nah, orang jujur yang tulus, dia tidak seperti itu. Ibarat timbangan, timbangannya ini nggak menyalahi standar, katakan amin. Berapa banyak orang percaya yang berada dalam standar nilai yang kurang ini, yang suka salah-salah. Hari ini dia bicara A, besok dia bicara B. Yang ada adalah yang dia suka cuma main tipu-tipu. Yang dia suka adalah putar balik. Yang dia suka adalah tergoda dengan keuntungan besar. Padahal kebenaran mulai terjual. Kesukaannya adalah melakukan hal-hal yang di luar oleh kebenaran. Pakai timbangan yang salah standar. Kalau pakai itu SNI, apa itu? Standar Nasional Indonesia. Jangan pakai standar nasional Arab, sebab itu ada di Arab. Jangan pakai standar nasional Israel, itu ada di Israel. Yang ada di Indonesia adalah standar nasional Indonesia. Katakan amin. Yang ada di kebenaran adalah standar internasional kebenaran. Karena ini kan linknya internasional. Haleluya. Itu yang dipakai. Jangan pakai standar yang kita buat-buat sendiri. Kerap kali kita gagal dalam integritas karena semua standar menurut yang kita mau dan suka-suka kita. Lagu bilang suka-sukamu Tuhan. Kalau Tuhan boleh. Tapi kalau suka-suka kita kadang-kadang kacau. Bayangkan istri suka-suka di rumah. Bayangkanlah suami suka-suka. Suka apa dia ini? Maka istri hancur. Bayangkan anak suka-suka di rumah. Pulang pagi, pergi lagi. Pulang pagi, pergi lagi. Suka-suka, gak bisa diatur. Semua yang hidup dalam suka-suka sendiri, ini tidak memenuhi standar yang sesuai. Jadi jangan bikin standar nilai sendiri untuk kita hidup di standar nilai. Hidup di standar nilai yang Tuhan buat dalam hidup kita. Katakan amin. Sakeus ini kan pemungut cukai, ya. Dia bikin standar. Makanya waktu Tuhan bilang begini, Sakeus, kau dan seisi rumahmu akan selamat. Dia bilang begini, Tuhan, yang aku ambil dari orang, aku akan kembalikan 2 kali. Artinya apa? Dia so makan banyak. Amin. Dia so ambil untung banyak. Karena bikin standar sendiri. Yang jualan di pasar ada. Yang berdagang ada. Yang bisnis ada di sini. Yang punya standar sendiri ada. Mari kita ikut standar yang benar aja. Amin. Amin. Yang bungain uang di sini ada. Standar bunga uang berapa sih? 10% kah? Itu bank kan? Ada yang 30, ada yang 20, ada yang 50-50. Gak ada kan? Gak boleh. Kasihan orangnya. Amin. Udah 10% kalau boleh. Mungkin itu mendekati apa namanya? Mendekati bank ya. Lebih keren begitu. Jangan juga nanti bikin orang sakit perut tiap hari kalau kita datang. Tadinya dia nggak mulas, kita lihat muka kita aja udah langsung mulas dia. Kan dia pikir begini, gua aja udah mulas apalagi lihat dia. Haleluya. Jadi mari bikin standar sesuai standar kerajaan. Yudas punya standar sendiri. Ketika Maria mengurapi Yesus, lihat ini baik, dengan minyak narwastu. Yudas bilang, ini nggak betul ini. Harusnya ini uang ini minyak ini dijual. Itu bisa untuk kasih orang miskin makan. Cocok. Tapi apa Yesus? Yang ada di otakmu itu cuma orang miskin. Padahal dia sedang mengurangkan. Kalau kita ada kesempatan memberi bagi Tuhan dan pekerjaan,
Jangan pakai cara pikir kita manusia, pakai standar Tuhan. Katakan amin. Standar Tuhan adalah banyak memberi, maka engkau banyak. Memberi lebih baik daripada menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Tidak menabur, jangan berharap menuai. Terlalu banyak orang mengharapkan tuaian dan tuaian tanpa menabur. Nah ini apa? Memang kita mau tuai pohon mangga, buah mangga dari pohon yang kita tidak tanam. Om Beri tanam pohon mangga dan saya mengharapkan doa untuk menuai pohon mangga dari Om Beri punya tempat. Maka ini standar pencurian. Kita sedang mendoakan sebuah proses pencurian di awal dulu. Haleluya. Belum apa-apa aja udah doanya doa curi. Bagaimana Tuhan mau dengar yang model kayak begini? Jadi dia tidak suka menggunakan timbangan yang menyalahi standar. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, tidak hidup dalam promosi yang semu demi untuk bisa. Orang yang berintegritas adalah dia pribadi yang tidak hidup dalam promosi yang semu. Tadi saya bicara dengan Om Beri di belakang. Kalau anak-anak muda taat aja, Tuhan pasti promosikan. Kerap kali kita gak mau ikutin prosedur tapi pengen promosi. Inilah promosi semua. Dia sorong diri hanya untuk apa? Bisa terjual. Promosi semua. Padahal kualitas standar nilai tidak ada padanya. Tetapi karena hanya demi sebuah persaingan, dia sorong diri. Sorong diri boleh Pak, tapi jangan untuk sebuah promosi yang semu. Katakan amin. Sebab integritasmu akan terjual. Anak-anak muda dengar ini baik. Ada begitu banyak orang pengen melayani Tuhan dan pekerjaan, tetapi yang didorong adalah promosi. Bisa tangkap ini? Promosi semu adalah sebuah hal yang ingin dicapai, tetapi padahal dia tidak menjaga standar nilai menurut standar ukuran. Yang penting dilihat orang. Ini promosi semu. Pokoknya ya dilihat orang. Dilihat orang hebat. Dilihat orang bisa mengerjakannya. Padahal sesungguhnya dia tidak memenuhi standar itu. Hanya untuk sebuah persaingan. Saya berdoa kita melayani bukan karena untuk bersaing. Saya bisa WL, masa sih cuma kamu bisa WL? Suara saya juga gagah, suara saya juga mantap. Kan suara yang mantap-mantap itu kan Ambon, Medan, apalagi itu kan itu suara-suara bersaing. Kamu kan orang Ambon, saya kan orang Batak, itu sama-sama tuh. Lalu saya yang orang Rotenya hanya tengah-tengah dulu, karena suaranya tidak bagus. Lalu kemudian saya sorong-sorong gini, kan kamu kayak saya kan juga bisa menyanyi, kan cuma menyanyi saja bisa, sorong diri. Padahal hidup gak benar, hidup kacau, hidup ancur, tapi sorong. Dia nyanyi musik nada G, dia hantam di nada F, kacau itu barang. Haleluya. Yang model kayak saya begini ya tidak mau sorong diri lah untuk WL, susah itu WL Pak. Amin. Jadi yang WL dengerin baik, gak mudah itu jadi pimpin WL di depan. Jadi kalau kita belum bisa jangan sorong diri. Amin. Kita kalau menyanyi kor nih, saya ingat betul sampai hari ini saya belum lulus kalau nyanyi kor. Ibaratnya saya minta apa itu yang kalau menyanyi itu kan ada di suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Saya ini kan suaranya cuma 1, gak ada 4. Jadi ya orang bilang suara berapa? Suara 1, kan cuma 1 suara. Jadi kalau saya ditaruh di suara yang dekat suara 2, maka suara saya yang 1 ini akan bergeser ke suara 2. Apa suara 1 kenapa suara 2? Ya saya ditaruh di suara 2 kedua, jadi saya ikut saja. Jadi ditaruh di suara 4, maka suara saya yang 1 ditarik untuk jadi suara 4. Jadi tidak pernah lolos dalam hal ini. Suaranya berubah terus. Lalu saya sorong-sorong diri mau jadi WL.
Kacau itu barang. Kita baru menyanyi sampai tengah, jemaat udah bubar karena semua nadanya ancur punya. Haleluya. Tuhan pun geleng-geleng kepala, dia bilang kau berhenti aja juga anakku. Haleluya. Kadang kita pengen promosi, tapi promosi tanpa standar. Mari, yang dipromosikan, izinkan itu datang dari Tuhan. Yang dipromosikan, jaga kualitasnya. Yang dipromosikan, jaga standar nilai kerajaan dalam hidup. Yang dipromosikan, jaga karaktermu. Amin. Amin. Sebab saya sadar betul, hanya di dalam praise and worship Allah bertata pujian orang percaya. Khotbah meneruskan apa yang menjadi kehadiran Allah. Orang kalau WL-nya mantap punya Pak, kita khotbah lancar Pak. Tapi kalau WL-nya ibaratnya kacau balau, kacau musiknya keren, kita khotbah aja rasa sangat pening, sakit kepala. Saya udah rasa betul. Jadi kalau saya khotbah di gereja, WL-nya khusus. Tidak boleh WL sembarang kalau saya khotbah. Kalau diundangkan saya tidak minta WL. Ya. Tapi di gereja saya, yang WL untuk saya khotbah di minggu pertama perjamuan, tidak boleh ditukar-tukar. Cuma 2 orang. Itu 2 orang aja. Kecuali kalau mati. Karena ini penting bagi kita pengkhotbah. Amin. Iya. Kalau Tuhan udah hadir di dalam pujian penyembahan orang percaya, khotbah itu dikaruniai hikmat yang luar biasa. Tapi Tuhan tidak hadir nih. Hikmat manusia yang berjalan dalam khotbah. Iya. Anda main-main. Ini penting. Makanya kalau khotbah yang disertai dengan pengurapan Tuhan, mantap, mengalir saja. Amin. Jadi dia tidak hidup dalam promosi yang semu hanya untuk demi bersaing. Karena orang yang hidup dalam promosi semu itu yang ada adalah hidup dalam kelicikan. Licik aja. Adakah saya sedang berhadapan dengan orang-orang licik hari ini? Orang licik itu identik dengan ular. Karena hanya ularlah yang memperdaya Allah. Orang nomor 1 di dunia dan nomor 2 di dunia ini dulu pertama kali yang dibuat oleh tangan Allah sendiri. Dengan ini baik, Allah punya tangan yang bentuk mereka. Kelicikan menembus mereka. Dengar ini baik. Kalau engkau sudah belajar jadi ular, itu akan membuat engkau terjerat terus menerus. Jadi kalau kita sering hidup dalam promosi yang semu, ingin bersaing, ini licik, ini ular. Ular itu kemana-mana. Kan bapak-bapak dari dulu kan cantik dan ganteng-ganteng semua kan, keren-keren. Ada yang licik. Kalau licik itu ular. Haleluya. Haleluya. Kalau licik itu ular. Haleluya. Tidak ada yang jadi ular di sini toh. Tidak sedang mendengar dalam telinga ular. Ini kita manusia semua yang keren ini. Haleluya. Saya juga tidak mau jadi ular. Amin. Tiba-tiba Bapak Ibu bilang ini, yang khotbah ini ular. Saudara. Masa khotbah ular? Ular lah licik. Itu namanya pandai bersandiwara. Dia tidak terbiasa dengan kepalsuan dan tuduhan. Orang kalau pengen promosi diri, lalu kalau dia pengen bersaing, maka yang ada adalah dia ingin palsu-palsu. Kebiasaan kepalsuan itu harus ada. Jadi ini yang sering saya sebut begini. Casingnya iPhone, isinya itu. Itu kepalsuan. Amin. Itu kepalsuan. Harusnya casing iPhone, isi iPhone. Casing Mito, isi Mito, jangan isi yang lain. Tapi palsu, kulitnya bagus, dalamnya kacau. Hancur, itu palsu. Dan sering memberi tuduhan kepalsuan. Lihat ini orang-orang yang pengen diangkat untuk menyingkirkan orang lain. Yang ada adalah memberi tuduhan. Begitu. Adakah kemudian kita ingin naik dan menyingkirkan orang lain? Ada terlalu banyak orang di gereja punya model ini. Dia pengen cari muka supaya dia dapat muka. Maka muka temannya dia tutup dengan mukanya sendiri. Untuk apa? Supaya dia dapat.
sehingga memberi tuduhan kepalsuan. Jangan cari muka di gereja. Cari muka Tuhan. Sebab kalau kita ketemu muka Tuhan, maka muka kita akan menjadi muka ketulusan, muka berintegritas. Tapi kalau kita cari muka manusia, yang ada adalah muka dua. Muka kita yang sesungguhnya mereka begini, tapi sebenarnya ini bukan muka yang sesungguhnya. Maka tepat kata lagu, tapi buka dulu topeng dan biar kulihat. Apa yang mau dibuka lagi, Pak? Ini udah mukaku yang sesungguhnya. Buka lagi, ada topeng. Ada lagu dunia kerap kali mengajar kita untuk apa? Untuk kami. Buka dulu topeng. Saya berdoa, saya tidak sedang berhadapan dengan orang-orang yang sedang memakai topeng, padahal muka asli yang itu. Yang ketiga, yang terakhir, Pastor, haleluya. 5 menit khotbah, 8:27 menit, harusnya tinggal 2 menit. Astaga. Tenang saja, kan ibadah kedua jam 9. Oh, haleluya. Ini baru 20:25 menit. Yang kedua, yang terakhir, contohnya Saul, jangan kita teruskan, sebab nanti agak lama. Haleluya. Pokoknya Saul itu bukan dua ya, licik aja orang. Ya, dia sudah ditolak jadi raja, tapi kemudian dia tidak mau turun. Haleluya. Dia tidak mau turun. Pokoknya dia bikin semua cara untuk apa? Untuk Daud tidak naik jadi raja. Tapi toh akhirnya Daud naik jadi raja, karena dia tidak siap bersaing. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, dalam waktu 2 menit kita selesaikan barang ini. Baru baca sudah selesai. Tidak suka dengan keadaan hidup yang campur baur. Orang yang berintegritas itu adalah orang yang tidak suka dengan keadaan hidup yang campur baur. Yang campur baur yang saya maksudkan ini adalah keadaan hidup yang berantakan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang kacau balau, yang rusak, yang tidak memenuhi kebiasaan kebenaran. Ini yang perlu, yang saya sebut tidak pakai prinsip. Jadi kalau orang yang hidupnya campur baur ini prinsipnya kanan kiri oke. Pokoknya kanan kiri oke. Kanan kiri oke maksudnya begini, di Tuhan oke, di duniawi oke. Amin. Hidup dalam kebenaran oke, hidup dalam kepalsuan oke. Ya. Berdagang untung besar oke, tidak untung bagi untung besar. Haleluya. Apalagi? Ya. Munafik oke, tetapi juga tidak munafik juga oke. Pokoknya semua serba yang gelap dan yang terang, yang kacau dan yang baik, yang ancur dan yang baik. Pokoknya ini harus berjalan seirama. Itu namanya kiri kanan oke. Kiri kanan oke. Di dalam Tuhan oke, pergi ke yang di luar Tuhan juga oke. Ikut Tuhan oke, ikut dukung juga oke. Setan oke, Tuhan oke. Mamon oke, Tuhan juga oke. Itulah kiri kanan oke. Kita berdoa supaya kita bukanlah tipe-tipe yang kiri kanan oke. Itu hidup campur-campur. Kita tidak sedang makan es campur. Amin. Es campur itu campur-campur semua. Ada dia punya hitam-hitam lah, ada dia punya merah-merah, ada dia punya hijau-hijau. Kita bingung apa semua yang hijau-hijau ini. Pelangi kan? Lama-lama kita makan es campur, kita menjadi pelangi-pelangi. Dia tidak hidup suka-suka. Simpson itu dia orang yang hidup dekat, tapi gara-gara hidup campur baur dengan si wanita terakhir, kadang perempuan ini juga, aduh itu susah ini. Bikin baik puji Tuhan, bikin susah. Ibu-ibu, tolonglah jangan bikin susah kita laki-laki ini. Tapi kadang ibu-ibu bilang begini, gara-gara suami kita susah. Astaga. Karena kalau saya duduk lagi tidur sudah tidur, anak-anak sudah tidur selesai,
Lalu saya lihat istri lihat saya. Kerap kali itu dia bilang begini sama saya itu. Apa saya kawin sama orang model kayak kamu ini? Astaga. Saya bilang kau sudah bosan kak. Bangun pagi lihat muka lu lagi, haleluya. Aduh. Tapi ya kita harus tetap bertahan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Katakan amin. Jangan kanan kiri, oke. Amin. Haleluya. Jangan campur baur hidupnya. Ayat terakhir, yuk Amsal 13 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-6. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukan. Jadi kalau kita orang benar benci dusta, jangan dusta, jangan bohong, jangan saksi palsu. Orang fasik itu bikin malu aja dan bikin buruk diri. Jadi kalau kita ini suka bikin malu, bikin buruk diri, nah itu indikatornya orang fasik. Tetapi kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang benar. Kebenaran itu jaga orang dalam jalannya, orang saleh dia. Tapi yang fasik mencelakakan. Katakan amin. Mau jadi yang mana? Mau pilih yang mana? Orang benar berarti itu integritas. Biar kiranya pelajaran pertama yang kita lihat pada sesi ini menjadi berkat. Sesi 2 nanti sampai sesi 3 saya bicara dari yang beda, keintiman, lalu kemudian nanti bicara tentang hidup dalam iman. Biar Tuhan jadi pesan-pesan yang menjadi berkat bagi kita. Saya kira ini bisa sampaikan di pada raya 1 ini. Tuhan memberkati. Minta tim musik oleh Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Mari bangun integritas dengan Tuhan. Jangan jadi seperti Simpson yang betul-betul hidup dekat dengan Tuhan, tetapi karena integritasnya tak terjaga, dia harus kehilangan matanya dan dia harus kehilangan pengurapan Tuhan. Walaupun akhirnya dia harus kembali, tetapi hal-hal besar yang harusnya dia dapat akhirnya tertunda pada tujuan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Tuhan yang tak
kebenaran firman Allah. Bicara tentang integritas. Benar-benar ini terpatri dari hidup kami. Supaya kemudian engkau mendapati kami menjadi orang percaya yang betul-betul ketika memakai timbangan, standar itu standar kerajaan. Apa yang kami bicarakan, apa yang kami lakukan, standar nilainya standar yang tidak menyimpang. Dan kami betul-betul hidup dalam promosi yang datangnya dari Tuhan, bukan datang dari tangan manusia. Kami hidup dalam keadaan yang baik dalam ukuran Tuhan, tidak kacau balau dan tidak campur baur yang merusak Tuhan dalam hidup. Terima kasih banyak Bapa di surga. Doa hamba-Mu buat setiap telinga yang mendengar, setiap kami yang hadir dalam ibadah raya satu, buat orang-orang tua kami, buat orang-orang muda, buat anak-anak, semua kami yang hadir. Tuhan, perlengkapi kami dengan hal-hal baik ini, supaya kemudian dalam hidup kami benar-benar menjaga standar kebenaran Tuhan dalam hidup ini, yang di dalamnya kemudian Tuhan dimuliakan. Bersyukur buat kebenaran firman Allah, dan Amba percaya Tuhan akan meneruskannya melalui pekerjaan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya.